Kadang hubungan yang kita kira indah ternyata cuma kelihatan indah dari luar, tapi di dalamnya ada luka yang gak semua orang mau ngerti. Gue baru ngalamin satu kejadian yang sampai sekarang gue masih gak tahu ini harus dibilang sedih, marah, atau kasihan. Ceritanya soal seorang ibu, anaknya, dan satu rahasia yang bikin semuanya berubah. Hari itu, kantor gue lagi biasa-biasa aja, sampai pintu depan kebuka, dan masuklah seorang ibu-ibu. Bajunya sederhana, rambutnya agak berantakan, karena perjalanan jauh. Dari caranya ngomong, gue langsung tahu, dia orang kampung. Dia nyamperin meja resepsionis dengan senyum yang agak canggung. Mbak, saya nyari anak saya. Namanya Dini Saputra. Dia kerja di sini kan? Gue langsung mikir, wah, mungkin anaknya lagi sibuk kerja di lantai atas. Tapi setelah dicek sama HRD, ternyata nggak ada nama Deni Saputra di daftar karyawan. Si ibu langsung kebingungan. Dia langsung bilang, Loh, kok bisa? Bukannya dia masih kerja di sini? gue bisa lihat dari matanya, ada harapan, dan sedikit rasa takut. Dia kira anaknya cuma lagi nggak ada di meja. Dia nggak nyangka bakal dengar kabar yang sebenarnya. HR, di kita ngejelasin pelan-pelan, kalau Deni udah resign sejak Januari. Pas dengar itu, wajah si ibu langsung berubah. Senyumnya hilang, matanya mulai basah. Dia duduk, terus mulai cerita, sambil sesekali usap air mata. Udah sebulan lebih, dia nggak ngirim uang. Padahal cicilan motor, cicilan utang di kampung. Semua butuh dibayar. Saya pikir, mungkin dia lagi sibuk kerja. Makanya saya datang ke sini. Jujur, di titik ini, suasana di kantor gue kayak berhenti. Semua yang dengar ikut diam. Ada rasa kasihan, tapi juga bingung harus gimana. Akhirnya, ada satu orang dari kita yang coba hubungin Deni. Sinyal nyambung. Dia angkat, dan jawaban Deni benar-benar bikin semua orang diem. Gue udah capek jadi sapi perah. Gue kerja keras, tapi nggak ada hasil buat diri gue. Semua habis buat penuhin gengsi ortu gue. Kalimat itu nyes banget di telinga. Gue ngerti maksud dia, gengsi keluarga, tuntutan hidup, pengorbanan yang gak pernah cukup di mata orang lain. Itu bisa bikin seseorang ngerasa cuma diperas, tapi di sisi lain, gue ngelihat ibunya duduk di depan gue, matanya merah. Gak ngerti kenapa anaknya bisa ngomong kayak gitu. Deni bilang sekarang dia kerja di luar negeri jadi TKW, dan minta jangan kasih nomor barunya ke ibunya. Gue diem, teman-teman kantor gue juga diem. Karena di titik ini, gak ada jawaban yang betul-betul benar. Kadang, hubungan orang tua sama anak itu gak seindah yang kita lihat di foto-foto keluarga. Ada anak yang rela kerja keras demi orang tuanya. Tapi di sisi lain, ada juga yang ngerasa dirinya cuma dimanfaatin. Gue gak mau ngejudge Deni sepenuhnya. Mungkin dia udah terlalu lelah. Mungkin dia pengen punya hidupnya sendiri. Tapi yang namanya orang tua pasti tetap nyimpen rasa kangen, meskipun hubungan udah retak. Dan di sini gue belajar kalau komunikasi itu penting banget. Karena kalau udah saling diem, jarak itu bakal makin jauh, dan yang tersisa cuma cerita orang ketiga. Kayak gue sekarang. Hari itu kami gak ngasih nomor Deni ke ibunya. Tapi sampai sekarang, gue masih mikir, itu keputusan yang benar, atau justru salah. Kadang, yang bikin rumit itu bukan masalah uang, tapi luka yang udah keburu dalam. Luka yang gak kelihatan di luar, tapi bikin hati berat banget di dalam. Gue gak tahu gimana kelanjutan hubungan mereka. Tapi kalau lo ada di posisi gue, lo bakal ngapain? Kasih tahu di kolom komentar. Apa menurut lo, nomor Deni harus dikasih ke ibunya? Atau cukup biarin waktu yang nyembuhin semuanya?